Pernah mendengar tentang imigran ilegal yang belakangan tahun ini menjadi perbincangan di setiap negara dunia, salah satunya Indonesia? Imigran ilegal adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara tersebut secara resmi. Di Indonesia sendiri, baru-baru ini telah terjadi kasus imigran ilegal. Kasus ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pada Januari 2021 setelah seorang warga negara Amerika bernama Kristen Anthony Gray menulis thread atau utas di akun media sosial Twitter pribadinya mengenai kepindahannya ke Bali. Dalam utas itu, ia menceritakan kronologi kepindahannya dari Amerika Serikat ke Bali pada 2020. Gray juga menyampaikan alasan di balik kepindahannya, yaitu karena di Bali biaya hidupnya jauh lebih murah dibandingkan kehidupannya di Amerika. Untuk bertahan hidup selama menetap di Bali, Gray mengaku bekerja di bidang desain grafis. Selain itu, salah satu cara Gray untuk memperoleh pemasukan adalah dengan menjual e-book berjudul Our Life in Bali is Yours. Hal inilah yang memicu kemarahan netizen karena dinilai konten buku ini dapat merugikan masyarakat Indonesia. Di dalam bukunya, Gray menuliskan bagaimana cara untuk masuk ke Indonesia saat pandemi COVID-19 serta mengajak warga negara asing untuk pindah dan menikmati kenyamanan tinggal di Bali. Selain itu, Gray juga memberi jasa konsultasi berbayar mengenai wisata di Bali. Akhirnya Gray dipanggil oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa Gray masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan melakukan perpanjangan izin tinggal pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Permasalahannya adalah visa yang digunakan oleh Gray adalah visa turis atau wisatawan, dan untuk visa jenis ini diketahui tidak diperbolehkan untuk bekerja. Sedangkan Gray diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan jasa konsultasi berbayar wisata di Bali. Kasus Gray hanya salah satu dari sekian banyak kasus imigran ilegal yang terjadi di Indonesia. Karena itu, kami sebagai mahasiswa ITB melakukan survei di lingkungan kampus, dan dengan data dari survei ini diharapkan kami bisa merumuskan solusi untuk permasalahan ini. Data yang kami dapatkan dari survei adalah sebagai berikut. Data pertama, 29 dari 34 responden setuju bahwa masalah imigran ilegal adalah salah satu masalah yang penting yang harus dihadapi negara Indonesia. Data kedua, para responden memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini. Beberapa dari responden merasa masalah imigran ilegal adalah masalah sepele, namun beberapa merasa ini merupakan masalah yang penting. Data ketiga, 21 responden merasa pemerintah belum menangani masalah ini dengan baik, 2 diantaranya merasa pemerintah sudah baik dalam menangani masalah ini, dan sisanya menjawab tidak tahu. Data terakhir, para responden merasa 3 aspek utama yang terpengaruh oleh imigran ilegal adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu sebenarnya apa sih urgensi dari masalah ini? Nah, kedatangan imigran gelap dapat menimbulkan sejumlah dampak merugikan terhadap berbagai sektor. Prosedur yang berlaku mengenai keimigrasian memiliki peran dalam mengetahui banyaknya imigran yang masuk sehingga bisa diberlakukan pengendalian terhadap kebudayaan yang dibawa oleh imigran. Tanpa prosedur yang ketat, imigran gelap akan menjadi variabel tidak terkontrol yang mempengaruhi budaya setempat karena interaksinya dengan masyarakat. Dari segi keamanan, maraknya imigran gelap merupakan indikasi kemudahan akses warga negara asing yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk masuk ke dalam Indonesia. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi negara lain dan organisasi luar untuk menyelundupkan barang terlarang seperti narkoba ataupun senjata api. Contoh lainnya adalah kedatangan WNA India ke Indonesia akhir-akhiran ini, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa angka penambahan kasus COVID di India sangat tinggi. Hal ini bila tidak diberi penanganan yang tegas, bisa saja mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menimbulkan kerugian lainnya. Nah, pertanyaannya, sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh tutup mata dan tidak boleh tutup pikiran. Sikap peduli dapat direalisasikan dengan mencari tahu dan mengikuti perkembangan kasus ataupun berita imigran gelap yang terjadi. Mahasiswa juga perlu bersikap kritis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti mengawasi apabila ada orang asing yang mencurigakan ataupun sekiranya telah melanggar aturan yang berlaku. Ketiga,
mahasiswa perlu bersikap tanggap melalui pelaporan kepada pihak yang berwajib.